Selamat datang lagi di channelku Koko Kurniawan. Di video ini kita akan ngebahas soal dari mana sih sebenarnya klub sepak bola itu dapat uang dan seberapa besar presentasinya dari masing-masing kategori. Jadi tonton selengkapnya di video kali ini. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling menarik perhatian jutaan masyarakat dunia. Jadi sepak bola bukan hanya 11 lawan 11, tapi juga ada bisnis di dalamnya. Jadi kita akan ngebahas soal dari mana sih sebenarnya klub dapat untung. Jadi tonton selengkapnya di video berikut ini. Berdasarkan dari kategorinya, sepak bola dibagi menjadi beberapa bagian dalam urusan pendapatan. Jadi yang pertama sebenarnya yang paling besar adalah hak siar, terus juga ada transfer pemain, ada dari merchandising ataupun pernak-perniknya, terus juga ada macam-macam lagi. Mungkin kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari hak siar. Jadi untuk hak siar menyumbangkan lebih dari ataupun sekitar 50% dari total pendapatan sebuah klub sepak bola. Atau kalau dari website yang namanya Football Benchmark, hak siar itu mendapatkan 34% dari total pemasukan klub sepak bola. Jumlah ini tentu bervariasi untuk setiap klubnya, tergantung dari seberapa besar klub sepak bola itu. Semakin banyak pertandingan yang disiarkan oleh televisi, maka semakin besar juga hak siar yang akan mereka dapatkan. Nah, pembagian hak siar sendiri dibagi dari kompetisi-kompetisi yang dijalankan. Untuk klub besar yang ada di Eropa, klub tersebut biasanya mendapatkan hak siar yang lebih besar daripada klub yang kecil. Karena klub besar biasanya bermain di kompetisi Eropa ataupun kompetisi regionalnya, bukan hanya kompetisi domestik. Jadi misalnya untuk klub-klub di Liga Inggris seperti Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, mereka mendapatkan hak siar untuk pertandingan Liga Champions. Semakin jauh perjalanan mereka di Liga Champions, maka pendapatan mereka dari hak siar juga semakin meningkat. Kenapa? Karena setiap tim yang bermain mendapatkan hak siarnya masing-masing dari setiap kompetisi yang dijalankan. Kita ambil contoh misalnya Manchester United yang bermain di 4 kompetisi berbeda. Ada Liga Inggris, ada Piala FA, ada Piala Liga, dan juga ada Liga Champions. Nah, kalau mereka berhasil memenangkan semuanya ataupun lolos ke babak-babak selanjutnya, maka hak siarnya semakin tinggi dan membuat pemasukan mereka juga semakin tinggi. Selain itu juga klub-klub besar juga punya TV-nya masing-masing alias channelnya masing-masing. Biasanya dari channel-channel itu mereka akan menayangkan highlight-highlight pertandingan atau ulasan-ulasan atau hal yang lebih mendalam yang tidak disiarkan di televisinya. Maka dari itu untuk bisa mengakses TV dari klub tersebut biasanya ada biaya langganannya sendiri, dan itu menjadi sumber pemasukan untuk klub besar tersebut. Jadi untuk contoh, klub Manchester United mendapatkan 352 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah hanya dari channel MU TV-nya. Untuk hadiah juara cukup jelas, semakin tinggi prestasi mereka maka hadiahnya juga akan semakin besar. Tapi biasanya untuk klub-klub besar biasanya itu tidak lebih besar daripada apa yang dia dapatkan dari sponsor dan pemasukan-pemasukan lain. Jadi sebenarnya juara hanya mengincar trofinya dan uang hadiahnya adalah bonus yang mereka dapatkan. Jadi setiap kali mereka menang ataupun seberapapun perjalanan mereka di setiap kompetisi, biasanya itu hanya menghasilkan 8% dari total pendapatan mereka secara keseluruhan. Selanjutnya ada transfer pemain. Nah, ini biasanya setiap klub punya kebijakan yang berbeda-beda. Untuk klub yang relatif kecil, biasanya mereka mengadakan transfer pemain untuk menghidupi mereka. Sebagai contoh, klub-klub yang kecil yang punya pemain muda yang cukup berbakat, biasanya mereka dijual dengan harga yang besar untuk menjadi sebuah pemasukan untuk klubnya. Tapi untuk klub yang besar, biasanya mereka membeli pemain dengan harga mahal dengan harapan bukan balik modal dari penjualannya lagi, tapi mendapatkan keuntungan dari merchandise ataupun jersey dan juga prestasi yang nantinya akan pemain itu bawa untuk klubnya. Sebagai contoh, ada klub sepak bola yang rugi seperti Manchester United yang membeli Memphis Depay seharga 34 juta euro, tapi dia dijual hanya dengan 16 juta euro aja. Memang itu adalah sebuah kerugian bagi Manchester United karena performa dari sang pemain yang tidak begitu bagus selama berseragam MU. Selanjutnya ada pendapatan dari sponsor yang menyumbangkan 33% dari total pemasukan klub.
Nah, sponsor ini bisa bersifat macam-macam. Ada yang dari sponsor di dada, ada juga dari aparel yang dipakai. Terus juga bisa macam-macam lagi, contohnya ada di scoreboard dan lain sebagainya. Ini cukup besar mengingat brand-brand besar biasanya ingin menjadi bagian dari klub-klub yang top ataupun klub-klub yang juara. Jadi semakin besar prestasinya dan semakin besar reputasi sebuah klub, maka sponsor akan banyak yang masuk dan didapatkan dengan cukup mudah. Selanjutnya ada merchandise seperti yang aku bilang di awal. Jadi di merchandise ini setiap klub bisa menjual jersinya ataupun mug, jam tangan atau jam dinding dan lain sebagainya yang di branding sebagai official license dari klub tersebut. Nah, dengan punya merchandise resminya, biasanya fans akan merasa senang dan juga merasa kalau mereka adalah bagian dari klubnya yang menghidupi klubnya juga. Karena sebagian dari pemasukan yang dibeli dari pernak-pernik yang mereka beli akan masuk ke kantong klub tersebut. Sebagai contoh nih ada Manchester United yang mendapatkan $57 dari merchandise yang mereka jual. Nah, yang terakhir adalah tiket stadionnya. Jadi untuk para fans lokal ataupun para fans yang ingin berwisata ke klub-klub idola mereka diwajibkan untuk bayar tiket dong. Nah, untuk pembayaran tiketnya ada yang tiket sekali beli dan juga ada tiket terusan. Nah, apa bedanya? Tiket yang sekali beli, setiap kali mereka menonton mereka harus bayar satu kali. Tapi untuk tiket terusannya, biasanya fans membayar satu kali di awal musim, lalu bisa bebas menonton pertandingan-pertandingan yang disajikan oleh klubnya. Semakin besar lawan yang mereka hadapi, maka semakin besar juga potensi keuntungan yang bisa didapatkan klub. Karena semakin banyak orang yang tertarik untuk menonton pertandingan tersebut. Itulah cerita soal dari mana sih klub-klub sepak bola mendapatkan keuntungan. Kalau ada komentar ataupun ada yang mau ditambahkan, bisa tulis di kolom di bawah ini.